Selamat malam guys. Kali ini kita akan melakukan perakitan sebuah PC. Baiklah, sebelum melakukan perakitan, saya akan menjelaskan apa saja komponen-komponen yang akan kita rakit ke dalam sebuah PC. Ini adalah motherboard. Di dalam motherboard ini terdapat banyak komponen. Saya akan menjelaskan bagian inti dari motherboard ini, yaitu prosesor. Motherboard ini menggunakan prosesor Core 2 Duo. Dan di sebelahnya ada fan. Fan ini berguna untuk menstabilkan panas dari prosesor pada saat prosesor dalam keadaan aktif. Komponen selanjutnya adalah slot PCI. Di sini terdapat 3 slot PCI. Slot PCI ini adalah bus yang didesain untuk menangani beberapa perangkat keras seperti LAN atau Ethernet card dan juga VGA card. Komponen selanjutnya adalah slot AGP. Slot AGP adalah bus yang digunakan khusus sebagai bus pendukung kartu grafis, dan bisa dikatakan fungsinya ini sama dengan slot PCI. Karena kemajuan teknologi, bus ini ditinggalkan dan beralih ke PCI. Komponen selanjutnya adalah baterai CMOS atau CMOS RAM, atau yang sering disebut dengan CMOS. CMOS adalah sebuah baterai yang digunakan oleh BIOS untuk tetap aktif meski tanpa aliran listrik. Fungsi CMOS ini digunakan untuk menyimpan settingan BIOS, seperti menyimpan settingan waktu dan tanggal pada komputer. Komponen selanjutnya adalah BIOS. Motherboard ini menggunakan jenis BIOS Unix. Terdapat banyak macam-macam jenis dari BIOS. Ada World BIOS, AMI BIOS, dan lain-lain. Di dalam BIOS ini, kita dapat mengatur fungsi first boot atau booting awal. Dan masih banyak fungsi dari BIOS ini. Komponen selanjutnya ada transistor. Ini dia transistor. Transistor ini adalah alat semikonduktor yang dipakai sebagai penguat, sebagai sirkuit pemutus, dan penyambung stabilisasi tegangan. Komponen selanjutnya adalah slot memori. Slot memori digunakan untuk pemasangan modul memori atau RAM. Slot ini hanya dapat digunakan pada memori dengan jenis DDR-RAM. Komponen berikutnya adalah konektor IDE. Konektor IDE digunakan untuk menghubungkan motherboard dengan piranti-piranti simpanan seperti floppy disk, hard disk, dan lain-lain. Komponen selanjutnya adalah konektor ATX. Konektor ini berfungsi untuk menghubungkan arus dari power supply ke motherboard. Komponen selanjutnya adalah RJ45 port. RJ45 port ini berfungsi untuk menghubungkan konektor LAN. Komponen selanjutnya VGA port. VGA port ini berfungsi menghubungkan VGA monitor. Komponen selanjutnya adalah port PS2. Port ini berbentuk bulat, digunakan untuk menghubungkan perangkat seperti mouse dan juga keyboard. Selanjutnya ada port USB. Port ini bersifat universal, bisa menghubungkan mouse
printer, flash disk, dan lain-lain. Selanjutnya, sound port. Di sound port ini ada 3 komponen, yaitu mikrofon, speaker, dan earphone. Komponen selanjutnya adalah hard disk. Hard disk digunakan untuk menyimpan data. Hard disk ini memiliki kapasitas 80 GB. Ada 2 jenis tipe hard disk, yaitu hard disk SATA dan hard disk SATA. Komponen selanjutnya yaitu DVD-ROM. DVD-ROM ini fungsinya untuk memutar atau membaca CD atau DVD. Komponen selanjutnya yaitu power supply. Power supply berguna untuk menyuplai arus ke motherboard. Berikutnya, RAM atau memori. Kepanjangan dari RAM adalah Random Access Memory. Maksudnya, memori yang dapat menyimpan sementara ketika memori ini dialiri arus listrik. Ketika memori tidak dialiri arus listrik, maka penyimpanan akan dialihkan ke hard disk. RAM ini berjenis DDR2 dengan besar kapasitas 512 MB dengan tipe PC 5300. Komponen terakhir adalah kabel IDE. Digunakan untuk transfer data dari hard disk ke motherboard. Dan juga bisa digunakan untuk transfer data dari DVD-ROM ke motherboard. Baiklah, untuk langkah pertama dalam perakitan, kita pasang terlebih dahulu motherboard ke casing dari PC. Setelah kita pasang, kita kencangkan dengan baut. Setelah kita pasang, kita cek apakah motherboard ini masih bisa diangkat. Jika tidak, berarti baut sudah terpasang. Langkah selanjutnya, setelah kita memasang motherboard, kita akan pasang hard disk. Lalu kita kunci dengan baut. Langkah selanjutnya, setelah kita memasang hard disk, kita akan pasang DVD-ROM. Dimasukkan dari depan.
lalu kita kunci dengan baut. Setelah kita kunci, lalu kita uji coba apakah masih longgar atau tidak. Tertarik. Kalau tidak tertarik berarti tidak longgar. Setelah kita memasang DVD room, langkah selanjutnya kita memasang kabel audio, kabel USB, dan kabel power. Untuk pemasangan kabel audio, ini dipasang di bagian pin di sini yang berwarna merah ini. Untuk pemasangan USB, dipasang di bagian ini, pin ini. Dan untuk pemasangan kabel power, dipasang di bagian ini. Setelah kita memasang kabel audio, kabel USB, dan juga power, langkah selanjutnya adalah memasang memori. Memori ini dipasang di bagian slot memori di sini. Dalam memasangnya kita harus lihat ini dengan di sini, di bagian ini disamakan. Jika sudah pas, lalu ditekan sampai ininya mengatup. Oke, kita tes. Sudah terlihat kan? Ini mengatup. Berarti telah dipasang. Langkah berikut yang akan kita lakukan setelah kita memasang memori ialah kita memasang kabel ini, kabel IDE ke hard disk dan juga dari DVD room ke motherboard.
komponen terakhir yang akan kita pasang adalah power supply. Lalu kita kencangkan dengan bautnya. Langkah terakhir, kita akan memasang kabel arus ini, kabel power supply ke motherboard, dan juga ke hard disk serta ke DVD ROM. Dan terakhir, kita akan memasang penutup casing. Kencangkan dengan bautnya. Lalu kita rapatkan dengan obeng. Untuk mengecek apakah PC yang kita rakit tadi berhasil atau tidak, maka kita akan mencoba memasangkan kabel-kabel terlebih dahulu. Ini adalah kabel VGA, gunanya untuk menampilkan gambar di layar monitor.
Ini adalah kabel MOS yang berbentuk USB. Dan ini adalah kabel power yang dicolokkan ke power supply. Lalu kita colokkan. Setelah kita colokkan, kita akan tes dengan menekan tombol power. Kita lihat di monitor. Oke.